Assalamualaikum teman-teman. Hari ini hari spesial buat kita karena kita sedang bersama Ibu Astri. Beliau ibu dari Kadis Desperinda Kabupaten Malang dan ini dari Bapak Sindu, tim dari Desperinda Kabupaten Malang. Kenapa spesial? Karena di sela-sela sibuknya beliau, ini saya bisa memperkenalkan nastar blueberry. Belum launching, saya minta masukan dari beliau. Ibu, ini nastar blueberry dari Rumah Blueberry, produk baru yang akan kami launching. Oke, hebat pengelola opini ya. Dulu kami juga diminta masukan terkait dengan nastar jeruk. Bu Opi ini selalu menggunakan potensi lokal yang ada. Jadi ada nastar apel, kemudian nastar jeruk, dan sekarang punya inovasi yang baru lagi, yaitu nastar blueberry. Nah, luar biasa Bu Opi. Tapi mohon maaf Bu Ebi, ini hari Kamis ya. Iya. Saya mewakilkan Mas Sindu untuk bisa mencoba. Oh, beliaunya Rasanya lagi puasa. ya. Silakan Biasa Mas ya, Sindu. buka di sekitar Senin Kemisnya itu wajib ditiru sama teman-teman UMKM dan semuanya. Gimana Pak? Mana Mas Sindu? Top kan? Enak kan? Alhamdulillah. Nggak Rasa ada blueberry kurang? atau durian? Saya blueberry. Rasa blueberry. Yang blueberry-nya. Oke. Berarti kalau blueberry itu harus ungu ya? Iya. Nastarnya harus ungu Iya, ya? karena memang blueberry kan Blueberry basicnya ungu. ungu. Gitu. Saya kira tadi ubi Gunung Kawi. Oh. Oh, Gunung Kawi. Ubi kan ubinya juga ungu. Iya. Oh, iya Mas. Nggak Nah, kepikir itu. Ini masukan juga ya, Iya. bikin nastar dari bahannya ubi Ubi Gunung Ubi Kawi. Gunung Kawi. Betul. Kan memang adanya di Malang ya. Ada. Adanya Gunung Kawi di Malang. Iya. Salah satu Potensi. potensi tanaman khas Kabupaten Malang kan juga ubi Gunung Kawi. Ide bagus itu Mas. Aduh, capek banget ini. Ide bagus betul-betul. Di sela-sela dia mencoba ini muncul inisiatif untuk ubi Gunung Kawi Bu Opi ya. Ini bisa jadi konsultan saya ya. Terima Enak kan kasih ya? ya Pak. Enak bener nggak Pak? Enak, enak. Boleh lagi Pak? Wah, jangan. Saya terlalu bagus tadi. Terima Luar kasih. biasa. Kalau Masukan- pemasarannya dari Rumah Opi ini, karena Rumah Opi ini tidak hanya bikin nastar kayaknya ya, Iya. tidak hanya bikin nastar, kemudian mungkin banyak produk-produk yang lain. ada nanti yang mau kami rilis itu karena di Malang itu potensi pisangnya kan banyak. Nah, kebetulan saya itu penggemar pisang bolen. Jadi ketika saya ke Bandung biasanya saya suka cari oleh-olehnya pisang bolen. Di Kabupaten Malang saya pengen mengadopsi pisang bolen dan bolen apel. Nah, jadi pisangnya itu kan di daerah Dampe, daerah di banyak ya. Nah, itu saya mau mengadopsi di situ tapi bikinnya yang premium, yang betul-betul enak. Jadi buat oleh-oleh itu juga tidak apa ya, tidak nisin-nisini ya gitu ya. Jadi rasanya ini. Jadi sudah dengan kemasan boxnya juga premium. Luar biasa ya Bu Opi ya. Kalau Oh, untuk Bu nastar Opi. kalau untuk nastar ini oke. ya blueberry ini kan saya lebih ini apa namanya bukan lokal kalau ini memang kalau di Indonesia masih kurang banyak ya yang untuk blueberry ini. Jadi saya mengadopsi permintaan dari pelanggan-pelanggan. Jadi pengennya ada yang blueberry. Selain nastar, Selain ini nastar apel sama jeruk, ya. iya. Ini nastar apel. Di sela-sela itu muncul nastar Blueberry. blueberry. Iya. Sorry. Nastar blueberry. Nah, sudah ada 3 produk nastar dari Rumah Opi. Dan satu lagi produk yang luar biasa, nggak usah jauh-jauh kalau cari bolen, Iya. nggak usah jauh-jauh cari bolen. Ternyata juga ada bolen pisang dari Rumah Opi. Iya, bolen pisang dan bolen apel. Bolen pisang sama bolen apel. Wow, semakin variatif makanan khas Kabupaten Malang. Iya. Sebenarnya bolen itu aslinya kan dari Belanda itu. Dan dulu isinya apel. Oh, gitu. Yang awal Iya, yang iya, sebenarnya apel, ya. otentiknya isinya apel, tapi karena ketika di Indonesia kan banyak pisang, jadi ini benar-benar pisang. Nah, rencananya ini untuk pemasaran, kalau sekarang nastar jeruk sama nastar apel, Ya. dipasarkannya kemana? Ini Malang Raya sudah, Raya seluruh sudah. Indonesia juga sudah.
karena kebetulan saya 2 kali mewakili Jawa Timur untuk produk unggulan isi dagang, dan berikutnya ke luar negeri juga sudah, tapi masih sebatas just tip. Oke. Rencananya ini ngikuti ya? Ngikuti. Berry ini juga mengikuti Iya, ya, betul. tidak hanya lokal Kabupaten Malang, se-Indonesia dan luar negeri sekalian juga di pasarkan. Ya, sekalian ke luar negeri juga oke. Nah, karena ini ya Bu, mungkin ini untuk insight juga, karena sekarang ini tadi Mas Hindu menyampaikan apa ini? Bukan singkong, Ubi. ya, ubi, karena kita yang punya Gunung Kawi itu hanya Kabupaten Malang. Ini ada insight lagi untuk bikin menu nastar ubi Gunung Kawi. Iya. Kalau yang agak kekinian sekarang ini kan lagi booming, happening itu yang pistachio. Betul. Ini mungkin bisa karena khasnya dari kabupaten juga disandingkan dengan khasnya yang sekarang lagi viral kan kekinian kan dapat pistachio. Iya. Mungkin Bu Opi punya inovasi lagi untuk menggantikan produk Bu Opi ini. Kayaknya menarik ya Bu. Pistachio itu kan memang gurih kalau dipadukan dengan manis. Nastar itu mungkin nyambung ya, bisa match ya. Bisa Ibu. Bisa. Iya. Coba Bentuknya nastar juga nantinya. Karena memang di OBI itu dikenalnya nastar ya, jadinya memang kita nanti mungkin akan adopsinya itu bentuknya ke nastar. Seperti ubi itu nanti saya masih belum bisa membayangkan bentuknya seperti apa gitu. Tapi kalau pistachio rasanya bisa kita adopsi, ubi pun bisa. Harapan saya nanti ke depannya mah kue OBI itu memang punya beberapa varian ya nastar, bahkan yang mungkin tidak kepikir gitu. Jadi bikin menunya ini out of the box. Iya betul. Tidak hanya nastar nanas, Iya. tapi potensi yang lokal yang ada apa kita pakai juga. Karena bisa jadi masukan Bu. Kalau kita lagi musim panen raya, biasanya kan harga kan turun banget. Nah, untuk itu dimanfaatkan untuk menjadi sebuah makanan. Salah satu contoh di kita juga kan menghasil durian. Betul, ngantang ya Mas ya. Ngantang, terus ambil gading, itu kan memang menghasil durian. Bahkan ada yang harganya cuma 1.000, 2.000 kan eman, betul, kan eman. Aromanya kan Aromanya kuat kan bisa kalau pas panen raya kan bisa kita manfaatkan untuk bahan jenis olahan. Betul. Senangnya ini kalau kita itu sebagai UMKM dapat dukungan penuh dari Disperindak, dari instansi terkait, jadi banyak informasi-informasi yang masuk. Kayak ini durian, beberapa memang banyak permintaan durian, cuman saya kan kemana aja ya nyarinya, karena kan memang kalau beli di toko-toko jelas mahal, jadi tidak ngangkat di HPP. Tapi dengan informasi dari Pak Sindu, informasi dari Bu Astri, itu masukan yang luar biasa buat saya. Nggak kepikir tuh pistachio sama ubi itu bisa jadi nastar-nastar berikutnya. Semakin bervariatif, berarti cuannya nanti semakin banyak. Bingung nanti Opi ini ya. Bu Opi ini cuannya mana lagi kalau muncul lagi terus ini. Tapi dengan kita selalu berkolaborasi, berkolaborasi di Disperindak dengan Bu Opi. Salah satunya hari ini kita lagi berkegiatan untuk pendampingan sertifikasi halal. Bu Opi salah satu pesertanya. Dan sekalian kami mengenalkan bahwa ruang podcast ini adalah Di ruang Desa Galeri Dekranasda Kabupaten Malang. Salah satu ruang yang disediakan untuk UMKM untuk menampilkan produk-produk mereka, baik itu dari produk batik, produk kria, dan makanan dari UMKM Kabupaten Malang. Semua ini tidak ada yang di luar Kabupaten Malang. Kita menampilkan potensi mereka, kreativitas mereka. Kemudian tidak hanya sebagai showroom, tapi mereka bisa juga menjual produk-produknya di sini. Jika ada kunjungan atau ASN yang butuh batik ataupun butuh selendang, udeng, camilan, semua ada di Galeri Dekranasda Kabupaten. Yuk teman-teman semua,
yang belum kenal Galeri Dekranasda, yang belum kenal Rumah Opi, yang pingin nyicipi, pingin beli produknya Rumah Opi, ada di Galeri Dekranasda dan ada di Rumah Opi Daun. Terima kasih Bu Kadis, terima kasih Pak Sindu, support dan doa dan dukungan dari Dinas Disperindak Kabupaten Malang itu sangat luar biasa buat kami UMKM. Produk-produk ini ada di Dekranasda itu berkat dari support dari instansi dan dari pihak kabupaten. Teman-teman semua UMKM yang ada di Kota Malang juga sudah merasakan manfaatnya. Jadi banyak produk-produk teman-teman itu didisplay di sini. Nanti ketika ada tamu-tamu dari luar provinsi atau di luar Kabupaten Malang, oleh-olehnya dari teman-teman UMKM. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.